Sebelum anak-anaknya, Iya. itu ibunya dulu. Ibunya, oh. Ibunya udah ditangani, udah ikut berobat jalan. Kita serahkan ke anaknya. Pertamanya kita pantau dulu selama sebulan. Iya. Cara minum obatnya seperti apa, serahkan ke anak. Iya. Setelah itu udah beres. Lama setelah itu pindah ke sini 2018. Iya. Pas ada kasus pembacokan keluarga yang nggak taunya ada dua-duanya itu. Akhirnya ditangani lagi sama kami dengan berobat seperti itu. Kita pantau sampai 2 bulan. Ada anaknya yang masih sehat, namanya Pia, itu yang kontrol. Tapi lama-lama mungkin karena Capek kali ya? capek karena dia nggak taunya seperti ini kejadiannya. Makanya pas dia ngobrol ke saya, Bu, itu yang mana, kata saya. Bukannya sedang berobat jalan, kata saya. Sedang berobat kan, kata saya kan itu obatnya harus selamanya diminum. Iya. Nggak bisa nggak seperti paru. Iya, benar-benar. Kalau paru kan ada berapa bulan gitu, Iya. ini harus selamanya. Akhirnya saya nanya orang, bapaknya capek. Bapaknya capek. Ya, kita nggak bisa. Kita pun dari kader, dari awal dari saya sampai 3 bulan pantau, nggak mungkin kami fokus ke sini karena ada keluarganya yang sehat di sini. Berarti kita serahkan ke keluarganya. Tapi kalau ada apa-apa, kata saya bisa konsul lagi ke kita. Puskesmas. Betul. Itu sampai puskesmas juga. Kenapa? Ya, kemarin juga pihak puskesmas ke sini. Nah, itu juga emang menyatakan bahwa ini kasus lama gitu. Ya, jadi gini, maaf ya Bu ya, kenapa saya angkat lagi kayak gini, karena saya juga dapat laporan. Kalau saya sih hanya warga biasa, hanya relawan aja yang peduli sama orang dalam gangguan jiwa. Setelah dapat laporan, akhirnya Diman kesini, udah kontrol, Diman ajak Bang Ibu juga yang dari Jakarta ini. Setelah kesini, kenapa niat kita disebarkan atau diluaskan supaya dilihat banyak orang, supaya maaf ya, kayak semacam dinas sosial, dinas kesehatan itu mereka buka mata. Oh, jadi ada nih warga saya di sini yang sakit, walaupun nggak pernah dapat pertolongan, tapi kan udah tuntas. Nah, harapan gimana nih sama relawan yang lain, mudah-mudahan setelah kejadian ini akan ada semacam kayak ketuntasan ya, diberikan kesembuhan. Insya Allah mudah-mudahan. Cuman hari ini juga jam ini Dinkes juga mau ke sini. Dinas kesehatan sama dinas sosial. Kalau dinas sosial Diman kemarin udah teleponan juga. Dia bilang katanya mau ke sini. Makanya cuman juga tadi karena ngelayat dulu ada keluarga dari bidan kepala puskesmas dari Pagelaran meninggal, suaminya, mereka melayat dulu. Jadi sebenarnya kami juga berterima kasih Pak. Memang seperti masalah gini, kemarin kami ngobrol sama dari pihak puskesmas, nanti kita ngobrolnya untuk kalau saya, kalau memang ada yayasan yang mau menangani, nggak apa-apa kalau memang mau dibawa. Dari pihak mana itu? Kata saya gini, Pak, ini sebenarnya dari kemarin dari Dinsos ya, dari Tagana ke sini perwakilan dari Dinsos katanya udah mau ditangani sama Yayasan Jiwa Berseri ya. Jiwa Berseri, kata saya nanti ini 4 anggota keluarga ini mau dibawa semuanya, kata saya gitu. Oh ya kalau begitu, kalau mau dibawa nggak apa-apa kalau sudah ditangani, katanya gitu. Cuma nanti mungkin kalau dibawa kan 4 orangnya. Yang di sini 2 orang kan pasti ditinggalkan. Makanya insya Allah Dinsos akan menangani kondisi ini. Nah, itu harapan kami. Jadi bukan hanya untuk kejiwaan yang 4 orang aja, tapi kita mempedulikan ini juga. Iya, insya Allah Dinsos yang di sini. Jadi jiwa berseri membawa pasiennya, yang di sini akan paling untuk Yayasan Jiwa Berseri kalau seandainya jadi ke sana ya. Tapi kan Diman juga ada yang mau dipertanyakan sama dinas kesehatan Pak Ibu ya, setelah datang aja. Nah, ini paling untuk Jiwa Berseri kalau seandainya dibawa ke yayasan, untuk obat tolong dihandle sama pihak dinas kesehatan. Iya, nanti insya Allah kita makanya kata saya besok kalau memang Bapak Dinsos mau ke sini, kita kukur untuk sekalian yayasan itu baiknya seperti apa, kelanjutannya seperti apa. Ini apalagi Dinsos mau ke sini, dibawa yang sakitnya, yang di sini gimana kelanjutannya? Ya insya Allah katanya dia mau ke sini juga Dinsos. Ternyata dulu itu mamanya dulu. bukan Mamanya dulu.
yang pertama kenal. Oh gitu. Ya kan akhirnya kan kita Jadi kayak juga ngelamun itu gitu. Jadi dari mamahnya dulu, nah setelah dari mamahnya baru ada berita Muhari itu yang mau nikah itu nggak jadi. Nah dari situ Pak Muhari, dari Muhari tuh adik-adiknya mah masih sekolah. Tar dulu. Di sini katanya Muhari itu awalnya berarti mau nikah nggak jadi. Nah, berarti kan dampak pertama dari awal anaknya itu yang laki-laki itu mau nikah nggak jadi. Udah itu nggak usah diambil soalnya udah tadi bapaknya udah ngejelasin. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu itu alasannya sampai nggak jadi kenapa. Iya. Akhirnya dia ngelamun sampai seperti ini. Nah kalau nggak jadinya itu bang, uang yang untuk biaya nikah itu dipakai untuk biaya adik-adiknya karena adik-adiknya banyak pada sekolah. Nah akhirnya uang itu nggak ada kepake, akhirnya nikahnya nggak jadi, ngelamun lah dia, hilang 1 tahun. Ditambah nikah sama orang lain. Nggak tahu itu mah. Nggak tahu kalau untuk ininya mah. Intinya jadi awalnya dari ibunya dulu. Dari ibunya dulu, Mbak. Kalau tadi saya kan belum ngedengar dari pihak Neng dari mana maaf? Dari Desa Caringin. Dari Desa Sekdes. Caringan. Sekdes. Perwakilan dari Pak Lurah, cuman dari Pak Lurahnya Pak lagi Lurah. ada acara. Oh yang ngomong-ngomong Bapak, kemarin katanya udah ada obat dari pihak puskesmas. Sudah dikasih obat. Samsul obatnya mana? Udah dikasih obat, udah minum obat belum Bapak hari ini? Hari ini terus ngambil obat kan? Hari ini udah minum obat? Belum minum. Nah, Samsul mana obatnya? bukan. Mereka udah makan apa belum? Belum makan. Nah, belum makan. Bapak bisa masak nggak hari ini? Bisa. Nggak ada kayu, katanya mau makan nggak ada kayu, mau masak nggak ada kayu teman-teman. Nggak ada kompor, Bu. Nggak ada kompor. Jadi sekarang untuk hari ini beli aja. Adiknya ada nggak? Ada. Samsul obatnya dulu yang kemarin mana? Enggak, beliin nasi dulu. Tolong beliin nasi dulu. Nasi nasi apa aja terserah. Untuk semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berapa Bapak? Yang 3.000 itu ya. Kok 3.000 nggak kenyang atau Ibu 3.000? Yang uduk aja. Ya uduk 5.000-an. Boleh. Nih, beli semuanya untuk AA juga semuanya ya. Yang ada di sini. Jadi 1, 2, 3. Iya. Oh 7. Beliin 7 beli 7 ya. Iya, Kurang keluarga nggak? di sini aja. Ditambahin lagi. Cukup. Keluarga Oh, yang ya di udah. sini aja ya. Iya. Kemarin udah ada obatnya. Kan obatnya mana obatnya? Punya tinggi obat. Obat mah nanti habis sarapan dulu baru kasih obat ya. Obat yang kemarin teh Ada dia. Enek. Nah, kalau ini dari pihak puskesmas Iya, Insya Allah kemarin nih, pihak puskesmas kemarin ini juga kita udah koordinasi. Pihak puskesmas juga mau ke sini. Sekaligus. Tapi tadi ada mau ngelayat dulu ya. Layat Yang dulu satu karena Muhari ya. Iya, mana muharinya? Iya, Tadi kan tilu. soalnya Muhari mana Ijide? Ada. Ijide kalau nggak muhari mana? Itu ada. harusnya ditulisin ada tulisannya nggak? Sama aja obatnya. Oh sama obatnya. Muhari Coba biar bisa lihat. sama ombak. Obatnya sama. Iya sama. Oh obat penenang ini untuk malam. Ini obat ini untuk malam teman-teman ya. Kalau ini untuk obat siang. Jadi di sini saya juga senang banget gitu ya. Senang ya saya sebagai relawan. Saya senang. Saya sampai salut karena dengan adanya seperti ini akhirnya semuanya bersatu, langsung tanggap semuanya bersatu, langsung semua yang diurusin itu langsung diurusin. Bahkan kemarin ibaratnya tanggal merah ya Bu ya. Tanggal merah pun langsung ngasih obat. Iya kan? Ya dia alhamdulillah. Sebenarnya waktu ibu kesini, waktu tanggal berapa ibu kesini? Waktu pertama kali. Pertama ibu kesini tanggal berapa? Lupa tanggal Itu berapa. saya udah dapat informasi. Satu cuacanya hujan, terus saya kurang sehat. Orang desa juga semuanya pada sakit karena keadaan seperti itu, makanya kita belum belum berani keluar rumah istilahnya. Keadaan lagi pada nggak sehat semua. Kemarin saya juga mendingan, ini masih gitu ya, masih mendingan. Makanya pas hari libur besok kita ke sini. Alhamdulillah kita ke sini, saya koordinasi dengan pihak kecamatan, pihak desa, pihak puskesmas juga. Akhirnya kata saya takut besok nanti ada yayasan yang kemari, yayasan mereka Jiwa Berseri. meminta obat
itu udah tersedia. Iya, Makanya alhamdulillah kemarin itu langsung datang. Jadi kami pun istilahnya bukan kami tidak ini ya Bu, sama juga kami juga. Cuman emang dari pertama waktu ibunya juga udah kami tangani. Nah setelah kejadian mereka sering bacok itu karena saya serahkan kembali ke keluarga karena mungkin kami juga kadang nggak mungkin setiap hari di sini kontrol akhirnya ada ucapan dari bapaknya saya capek Nggak Maido kalau iya untuk kata capek. saya Seorang ayah mempunyai keluarga semua kayak gini pasti capek. kata saya Pasti kata capek. saya bisa ngerasakan sendiri bisa merasakan seperti itu pasti jangankan lihat satu keluarga satupun anak kita anak sakit pasti kita ada rasa itu makanya kata saya apalagi bertahun-tahun. Apalagi bertahun-tahun. Setelah itu akhirnya kemarin dari Dinsos ada perwakilan. Nah setelah saya sampaikan bahwa besok ini akan dibawa sama rencananya pada pihak Jiwa Berseri ingin membawa mereka. Oh kalau begitu nggak apa-apa nanti kita kumpul kita rembuk gimana baiknya. Kalau seandainya ini 4-nya dibawa berarti ada tanggungan di sini 2. Jadi Dinsos akan memfasilitasi yang di sini. Kemarin juga ini ya menanyakan kebutuhannya juga. Kebutuhannya apa yang diperlukan? Udah saya sampaikan kebutuhannya banyak di sini. Iya. Kebutuhannya tidak sedikit. Satu ya semuanya yang ada di sini termasuk karena anaknya yang kecil itu sampai selesai sekolah. Iya. Mereka pasti membutuhkan alat-alat sudah sudah saya sampaikan ke Dinsos. Alhamdulillah. Juga. Jadi semuanya akhirnya bersinergi kerjasama untuk menanggulangi, untuk mengangkat derajat keluarga Bapak. Bapak siapa? Bapak Nurdin sama Ibu Bapak Jumina. Nurdin dan Ibu Jumina nanti. Teman-teman, jadi adiknya lagi makan. Ini minum. Ini kulitnya putih banget guys. Hah? Ini. Oke teman-teman, jadi ini dari pihak dinas sosial ya Bu? Iya. Oh dinas sosial, dari pihak dinas sosial udah datang ya? Dari dinas sosial Bang? Iya. Salah. Saya nyangka di jalan loh. Oh, Ya. dekat jalan, dekat tinggali. Cek ya Pak ya? Cek Pak ya. Ya. Nah, ini dari dinas sosial ya Pak. Ya. Pak siapa namanya Pak? Bang, sini Bang. Nah ini kita dari relawan ya Pak ya? Iya, dari relawan. Yang peduli, yang peduli sama yang namanya gangguan jiwa. Jadi kita di sini mendapatkan informasi bahwa di sini ada ODGJ ya Bu ya? Iya. Mungkin bisa dibilang hampir satu keluarga. Ketiga anaknya itu terkena gangguan jiwa dan pertama ternyata ibunya ya. Yang pertama ibunya, setelah itu baru anaknya yang laki-laki, setelah itu baru 2 anaknya yang perempuan. Itu miris banget Pak. Gitu. Jadi di sini alhamdulillah udah datang dari Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang ya teman-teman ya, Provinsi Banten ya Pak ya. Nah paling setelah Bapak melihat seperti ini, ya paling kita semuanya serahkan ke Bapak dulu ya. Iya. Nah sebagai dari Dinas Kesehatan juga kan, kita serahin ke Dinas Sosial sama Dinas Kesehatan solusi untuk kedepannya. Dari Dinas Kesehatan sudah ada ke sini. Kemarin Terus gimana? itu udah dikasih obat, terus udah diperiksa juga. dari kecamatan, dari puskesmas. Dia puskesmas Iya, kemarin, puskesmas. cuma dia dikasih mau ke sini Pak. Tapi ini udah ditembuskan ke kecamatan juga. Udah. Kalau kadernya siapa? Saya. Ibu. Oh. Jadi izin Ibu ya, Ibu Bapak sebelumnya kita dari Dinas Sosial kebetulan ini juga ada Pak Kasih disabilitasnya. Dan saya juga pekerja sosial dari Kementerian Sosial yang memang ditugaskan di Dinas Sosial. Jadi kebetulan ini berbicara terkait anak juga ya, ada hak-hak yang harus kita lindungi juga. Betul. Walaupun terlepas anak ini kondisinya, kejiwaannya. Yang menentukan jiwa dan tidaknya kan nanti ada dokter jiwa dan lain-lain ya. Kita sepakati bersama bahwa ada beberapa hak keluarga yang harus kita tetap lindungi juga.
apapun teman-teman datang ke sini, saya mengucapkan banyak terima kasih karena atas kepedulian teman-teman juga bahwa ini diketahui keluarga tersebut. Karena kalaupun kami juga harus tahu dari bawah informasi seperti ini ya. Kalau tidak ada informasi dari bawah, nggak mungkin kan kita langsung tahu dari informasi seperti ini. Sebelumnya juga kita ingin memastikan saja dulu secara administrasi bagaimana, apakah keluarga tersebut juga masuk di dalam DTKS. Ini kita akan tanyakan ke pihak desa. DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Karena ini kan kasus lama ya, kok baru informasinya Baru sekarang. dari sekarang. Nah, Dulu apakah kemana dari, gitu ya? dari desa tidak ada laporan dan lain-lain, kecamatan. Ini berjenjang ya. Kita berbicara birokrasi pasti ada jenjang. Jenjang yang harus kita laksanakan. Dinas sosial tidak akan tahu kalau misalkan tidak ada informasi. Betul. Nah, kebetulan hari ini juga dari Balai Kementerian Sosial akan ke sini. Jadi kalau saran saya sih menunggu dari balai biar jadi ke depan ada solusi juga. Amin. Karena sebetulnya dinas sosial juga ini berbicara ODGJ ya. Orang dengan gangguan jiwa. Ini ranahnya dinas kesehatan. Sebetulnya. Ya. Nah, kita dalam tanda kutip. Kenapa peran dinas sosial di sini ada nanti pascanya kami yang biasa merehab. Nah, kami punya mitra di Serang juga ada balai ya Pak ya. Yang sudah bermitra dengan dinas sosial. Kalaupun nanti solusi terbaiknya seperti apa, ya saya serahkan kembali ke keluarga juga. Mau ikut direhab di mana? Kalaupun memang mau direhab di Serang yang bermitra dengan dinas sosial, ada. Kami siap memfasilitasi itu. Hanya saja kami juga ingin ngecek ya Teh ya nanti dari desa secara administrasi apakah keluarga ini masuk juga dalam DTKS. Yang pertama itu. Oh masuk. Berarti punya BPJS dan lain-lain? Ya itu dia, kalau kemarin kita udah nyari tahu juga ke pihak keluarga. Nah untuk kartu keluarga katanya dibakar sama KIS juga gitu. Arsipnya nggak ada? Arsipnya kita cari nggak ada di desa. Kebetulan kan ini dia dulunya alamatnya kan Tolandu ya. Oh tinggalnya di Tolandu sebelum di sini. Nah untuk itu kan baru pergantian kakak. Nah setelah pergantian kakak itu katanya yang aslinya dibakar gitu Pak. Sama Makanya, siapa? Sama keluarga. ini namanya juga kita malu lah namanya orang sehat gitu Pak ya. Nah, Tapi yang sehat di sini siapa? yang saya cuma bapak sama Ini yang ketinggalan tuh Samsul saya sama ini bapakku. Sama ibu ya Bu ya? Siap. Padahal ibu tadi ngerasa saya pernah marah-marah. Tunangan Ngomongin orang di jalan. Pusing. Hayang naon? Apa aja itu? Oh, pusing hayang ada etanya. Kayak mobil. Kan naik mobil truk. Iya. Mobil pasir naik. Pasir mah aja taburin. Oh, pasir baik. Jadi bangun rumahnya. Pinter kadinya nama. Cerdas Apa aja Pak yang ada. Atau jual belinya ada. Ada di Adi. Nanti kita secara komprehensif ya, biar tuntas kan permasalahannya. Kalau memang ini rumahnya, nanti kita biasanya ada diajukan ke dinas sosial juga yang namanya rehab rumah itu dan lain itu harapan kami. Terima kasih, saya juga terima kasih dapat informasi seperti ini karena memang ini juga udah memang masuk ke tembus ke Kementerian Sosial dan kebetulan per hari ini baru tadi di jalan Pak kasih ya. Beliau nelpon bahwa akan ke sini. Jadi saran saya sih nanti nunggu aja ya. Kalau untuk tapi kalau setelah si Bapak datang ke sini, semuanya kita serahkan ke Bapak dulu gitu. Siap. Jadi kita hanya mengikuti aja dulu ya. Mengikuti prosedurnya, terserah. Mau gimana prosedurnya? Dinas kesehatan juga Pak. Iya, karena ini kan ini ranahnya kesehatan. Ya, kita berbicara kesehatan. tapi tidak berbicara siapa melakukan apa, tapi bagaimana kita upaya kita sama-sama untuk melakukan kebaikan ini. Artinya kita punya peran loh di sini. Ada peran dinas kesehatan, ada peran dinas sosial. Sosial apa? Permasalahan sosialnya. Ini ada bapaknya yang sehat, ada ibu dan anak dan lain-lain. Siapa perwakilan dari Dinkes yang mau kasih keterangan? Ambil orang Labuan. Apa sih ini? Terang-terangan kan Pak. Ini teman-teman, ini dari Dinkes, ini teman-teman media, sekarang media apalah itu ya, online atau cetak atau apa, yang penting media sosial lah. Ini teman-teman ini dari Dinkes, karena ini kasus itu kan tadi seperti disampaikan bahwa memang kasus itu yang namanya kelainan-kelainan ODGJ sebelah itu ranahnya ranah Dinkes. Kalau kita dinas sosial itu pasca dan penanganan selanjutnya baru kita dinas. Nah mungkin yang dari Dinkes ini teman-teman dari media pengen tahu sudah sejauh mana tindak penanganan sebelumnya terhadap yang di keluarga ini ya, yang di keluarga ini. Bu Jumi. Kalau sudah ditangani sampai sejauh mana, kalau belum ditangani ya
Seperti bilang aja apa belum ditangani kedepannya, seperti gitu. apa gitu masalahnya seperti itu. Silakan yang dari Dinkes. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Saya Pak Adi Alfarisi. Pegang aja Pak. Oh, dipegang. Kemudian saya ada tim juga, tim Keswa Kabupaten Pandeglang, dan memang kita berkunjung hari ini untuk melihat situasi terakhir ya, keadaan keluarga ini. Memang keluarga ini sebenarnya sudah kita tangani ya, dalam arti sudah dilakukan pengobatan dan itu dilakukan oleh puskesmas terdekat, dalam hal ini puskesmas Kecamatan Labuan. Tetapi memang hampir 1 atau 2 tahun terakhir ini terjadi kendala dalam penanganannya, dalam arti minum obatnya ya. Jadi kalau kita sebut putus obat lah seperti itu, yang tadinya biasanya bisa rutin minum obat, untuk 1 atau 2 tahun terakhir ini tidak rutin lagi, dalam arti memang ada beberapa kendala terkait juga dengan pengawasan untuk minum obatnya gitu ya. Dan kita harapkan memang ada dari keluarga lah ya, keluarga terdekat sebenarnya yang bisa yang penting itu adalah keluarga terdekat yang memperhatikan, yang bisa mengawasi keluarga kayak gini ya, untuk minum mengawasi untuk minum obatnya ini. Dan mudah-mudahan nanti karena ini apa namanya, kalau kita bilang kambuh, ini kambuh ya, kambuh, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan lagi terkait dengan gimana nanti cara kita untuk supaya keluarga ini khususnya pasiennya bisa minum obat lagi seperti sedia kala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mungkin programnya sudah lama Pak ya? Siap. Sudah dilaksanakan. Karena bukan ini semata-mata karena memang dari keluarganya saja yang putus. Jadi terputus harusnya idealnya memang seperti itu Om. Jadi Dinas Kesehatan sudah berupaya melakukan itu, dan keluarganya saja nih yang terdekat, siapa yang misalkan punten bapaknya yang memang ini normal, harusnya mengingatkan obat rutin itu jangan sampai putus, karena memang yang tadi harus memerlukan obat rutin. Betul. Ya, artinya peran masyarakat atau keluarga di lingkungan sini juga harus ikut terlibat bersama. Artinya kita jangan sampai, nggak mungkin kalau kami dengan bapak-bapak yang dari puskesmas kan karena terlalu jauh tiap hari ngontrol, mungkin nanti ada teman-teman dari kader atau apa bisa sering jenguk dan lain-lain. Jadi gini Pak, solusinya kalau memang karena kan ada di Dinas Sosial, kami juga punya rehab sos namanya untuk orang dengan gangguan jiwa. Dan kan ini masih ranahnya dari Dinas Kesehatan, kami juga silakan sama mau seperti apa. Cuman hanya saja mungkin nanti Pak ngasih gimana ya solusinya. Kalau kami sih, kalaupun memang keluarga tersebut ini mau direhab, kami ada balai yang memang ikut merehab keluarga-keluarga seperti ini. Mangga, nanti paling peran dari pemerintahan desa dan kecamatan, rujukan dan lain-lain saja. Kalau kami sih memfasilitasi bisa, kalaupun nanti mau direhab di Balai Banisipa. Jadi biasanya sih memang yang sudah kalau ada ODGJ seperti ini banyak direhab di keluarganya dan akhirnya sembuh. Ada banyak. Alhamdulillah dari manapun ya yang di Kabupaten Pandeglang. Hanya saja ini kan alur ya. Kita berbicara alur, jadi memang kami tidak mau intervensi dulu nih. Ini kan ada ranah kesehatan, jadi kejiwaannya juga ada red, ya. Bagaimana batasan-batasan mereka mau direhab atau karena kan informasinya ada satu yang dirantai. Nah ini kan ada pembebasan pasung ya. Kan kita jangan hanya lihat dari sisi kejiwaan, tapi secara psikologis juga harus. Dari sisi sosialnya seperti apa. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah mendapatkan informasi seperti ini. Kalaupun tidak itu kan kami tidak akan mendapatkan informasi yang seperti apa faktanya. Saya justru khawatir, punten, ini belum ditangani sama sekali, tapi ternyata faktanya sudah kan, biar teman-teman menyaksikan bahwa faktanya ini dari Dinas Kesehatan sudah melakukan upaya itu. Saya juga ngedengar, makanya kalau itu saya bilang tinggal ngelanjutin. Tinggal ngelanjutin. Berarti kan langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan?